Balik lagi di channel kita Kopi. Iya, ada penonton bayar. Video kali ini kita mau ngikutin posting barunya dari BookTok. Yes. Namanya buku di luar ekspektasi. Oke, jadi kita mau ngebahas buku-buku yang di luar ekspektasi kita yang udah kita baca ya. Neng dulu deh. Jadi di sini aku punya 4 buku. Aku mau mulai dari sini dulu. Oke. A Moment to Decide oleh DNB. Ini udah pernah kita review juga. Iya. Dan di luar ekspektasi aku itu juga pernah aku ceritain karena awalnya aku nggak nyangka kalau ini buku religi. Iya, benar. Dan dari sampul memang kita nggak dapat gambaran apa-apa. Karena kita mikir tuh kayak ada cowok ganteng berdiri udah gitu ya kan. Terus yang ada karena ada bacaan opai Santri K-pop ini udah kayak paling dia ketemu, habis itu jatuh cinta, habis itu jadian udah gitu doang. Iya, gitu. bener kayak tentang seputar K-pop lah gitu. Pas baca ternyata isinya Di luar ekspektasi ya. Gitu. Karena juga judulnya A Moment to Decide. Ilustrator ya. Ilustratornya juga keren berarti. Juga keren. Kayak semuanya menyembunyikan isinya. Keren sih ini bukunya. Iya. Mau review lengkapnya ntar aku taruh linknya di atas atau di Bawah. description. Jadi ceritanya tentang apa, Neng? Jadi ceritanya ada cowok Korea, dia baru masuk Islam gitu, dan dia memantapkan Islamnya gitulah, datang ke Indonesia, pengen belajar di mondok gitulah. Tapi nggak bener-bener mondok gitu. Pokoknya belajar di pesantren gitu. Pertama kali dia ke pesantren itu dia ketemu sama cewek Iya. ini K-popers. Iya, Cewek ini santri di situ, nggak sengaja mereka ketemu. Minang cewek itu ya kan? Iya. Kan, Neng? Dikasih pilihan gitu kan. Terus cewek ini nolak atau nerima baca aja. Oh ya, banyak ya perjuangan itu Iya, cowok banyak. buat meyakinkan ceweknya, Iya. buat Decide-nya itu bukan kayak cuma milih pasangan doang, tapi ini tentang pilihan si cewek yang dia harus milih jodohnya atau masa mudanya. iya, itu kayak bener-bener yang relate lah buat anak-anak muda gitu kan, yang mau menikah juga, nikah muda khususnya gitu kan juga. Ya bisa lah dibaca bukunya gitu. Nomor 2 ada Say No to Love dari Kak Wiwin Wirtanto. ini. Kenapa ini di luar ekspektasi? Ekspektasi aku tuh ketinggian sih memang sama buku ini. Karena lihat dari covernya. Dari cover, terus genre, ini metropop. Soalnya selama ini aku baca metropop kayaknya nggak pernah dikecewain gitu. Jadi kayaknya oke, metropop ini adalah genre kesukaanku. Dan ternyata pas aku beli ini, aku terpukul sekali. Apa sih yang buat Neng terpukul gitu? Aku karena belum baca sih itu, Neng. Ceritanya gini, ini ada bos sama sekretarisnya gitu. Nah dari awal lumayan nih cerita mereka ketemunya pokoknya di angkutan umum gitu kan. Nah si cowok ini karena dia bos gitu, jadi uangnya pecahan besar semua 100 ribuan gitu. Untuk bayar ongkos dia nggak punya uang kecil gitu. Akhirnya si cewek ini yang bayarin ongkosnya. Dan mereka di situ nggak tahu kalau mereka satu kantor gitu dan bawahan atasan gitu. Dan itu juga hari pertamanya si cewek gitu. Dari situ mulai kayak yang agak lumayan nih gitu kan. Oleh lah gitu Iya, buat awal. Iya, tapi abis itu kayak kok bosnya kayak bukan bos gitu. Terus si cewek tuh kayak yang bukan pokoknya karakternya itu nggak Nggak terlalu menggambarkan muncul. sekretaris Iya gitu. Dari seharusnya bisa dijelasin dari cara ngomong, dialog gitu maksud aku. Dialog nggak pun dijelasin secara Gamblang gitu ya. Iya, nggak dijelasin dari sudut pandang orang ketiganya, tapi dari cara ngomong harusnya bisa kelihatan kalau kalau dia bos gitu, kalau ini sekretaris gitu. Tapi dari cara ngomong mereka tuh nggak kayak gitu. Masih kurang ya, Neng. Dan dari awal tuh konfliknya udah pelik kali. Aku ini apa sih gitu jadinya. Penggunaan bahasanya juga entah memang karena lama atau gimana, kan nggak lama-lama kali sih, 2009. Atau mungkin karena kayak kita nggak biasa baca buku yang tulisannya begini, jadi waktu kita baca yang begini tuh kayak yang Mungkin ya, kok ngerasa asing gitu kali ya. iya mungkin. Pokoknya aku agak bingung gitu sama penggunaan bahasanya. Itu sih, akhirnya aku cuma baca sampai bab berapa, bab 3 atau bab 4. Iya, lanjut. Yang ketiga, Ada Kala. Skala. Aku pernah baca itu juga, tapi bentar. Satu paket sama yang ini, kayak yang nggak habis aku baca gitu. Iya, aku juga baca itu sebenarnya kan. Kemarin aku sempat pinjam kan, lama juga di aku. Tapi aku baca cuma sampai bab 1, habis itu udah. Iya, sih, Neng. sama. Kitanya kali ya yang salah ya. Aku juga. Karena banyak loh yang suka. Aku lihat juga di film banyak yang suka ini. Kenapa aku nggak bisa? Enggak, iya benar. Aku juga kayak gitu loh, Neng. Sampai kemarin aku nyari ini buku yang mana di luar ekspektasi aku tuh
coba baca lagi deh gitu kan, coba baca lagi. Kali aja aku salah kemarin. Iya, dan Mungkin kayak cara kita kali ya, maksudnya kayak yang kita nggak biasa baca yang begini, jadi sekali baca begini kaget dan mungkin gitu. ada gambaran. Iya, dan paling kan menarik buat kita baca gitu. Nggak usah sampai habis, tapi dari bab 1 ke bab 2 itu udah kayak ini bakalan gimana? Iya. Di situ kok enggak gitu. Dan ngerti yang mungkin kita juga yang baca tahu kalau misalnya ini kebanyakan Diksi. bukan Jadi? monolog, dialognya tuh Aku agak kesulitan baca cerita yang semuanya monolog, serius. kan. Karena nggak tahu kenapa otak aku kayak gini kalau kayak kebanyakan narasi ya. Iya, kebanyakan narasi. Sangat sulit membayangkan dan Imajinasi ininya kali ya. Karena kan kalau misalnya dari dialog bisa ngebayangin lah, oh ini percakapan kalau lagi gini gitu. Iya gitu kayak kita nonton film kan gini nggak ada narasinya gitu, dialog semua dan kita tahu oh iya. Ya udah, tamat di bab pertama. Buku keempat, Buku keempat Charlie, kita udah pernah review nih. udah pernah review. Di luar ekspektasi, aku setuju. Nggak pernah ngebayangin aku baca buku ginian gitu. Sama, apalagi itu itu non-fik ya? Non-fik Iya. atau enggak? Fiksi. Fiksi tapi kayak yang science fiction gitu Ya, kali ya. kita nggak pernah baca buku science fiction, tapi nonton film science fiction iya. Karena lebih gampang aja gitu. Kayak Star Wars. Ya, jadi ceritanya kayak apa namanya, research itu penelitian. Iya. Jadi si Charlie ini dijadikan bahan penelitian gitu. Kelinci Dan- percobaan. Iya. Penelitiannya emang berhasil sama tikus tapi Iya. nggak pernah sama manusia. Jadi si Charlie ini yang jadi. Percobaan pertama gitu. Dan ternyata berhasil. Terus ya perjuangan si Charlie ini yang tadinya nggak bisa baca, yang kategorikan terbelakangan gitu. Mental gitu ya nih. Autis ya? Dari yang kayak gitu jadi seorang yang jenius. Tapi ternyata waktu dia jenius ya. Jadi kayak nggak punya rasa gitu. Iya, dan menyebalkan. Iya. Dan orang-orang di sekitarnya itu jadi Sebel gitu kan Iya. sama dia. Kayak ini bukan Charlie yang kita kenal gitu. ya itu perjuangan si Charlie sampai akhir dia pengen jadi udah aku pengen jadi bodoh lagi aja gitu. Iya, nih penelitiannya di ujung Karena apapun itu pasti ada efek samping. efek sampingnya. Kita juga udah pernah review, nanti aku kasih link di description box. Lanjut. Oke, aku itu aja. Sekarang Bapak. Di otak aku di luar ekspektasi tuh kayak yang aku sebenarnya biasa aja jadi kayak wah gitu. Oke. Ini aku juga suka nih. Dia tanpa aku. Sticky nasi. Ini sebenarnya aku nggak expect apa sih waktu ini karena aku tahu Kak Sticky Nasi itu banyak banget bukunya Iya, kan di banyak. Gramet kan ini. Aku lihat wih gila. Itu berjejer Iya, sticky nasi sticky nasi semua. semua. Tapi kayaknya ini kok kayak keren gitu kan. Ini aku belinya kayak mana ya? Lupa aku nih. Udah lama kan? Lama. Boleh. Jangan hampa. Aduh. Wah, dia Udah keren kali tuh nih. Oh, Aduh, aku takut patah. ini model-model kayak apa? Apa nih? Apa sih namanya kalau yang kayak gini? Nggak tahu aku. Ya itu lah. Iya, pokoknya jadi ceritanya tuh aku pertama nggak pernah nyangka ini buku bakalan misterius. Ya bisa dibilang misterius ya Neng. Iya. Ada horornya, ada cinta-cintaannya, ada sahabat. Gue complicated. Aku suka kali cara Kak Sticky Nasi itu ceritain sosok Ronald ya. Iya. Ronald di situ. Ini suka nggak? Suka, aku suka. Dan sialan ini akhirnya memang kayak gini nih. Iya, ujungnya sih aku nggak. Jadi kayak kok kayak gini gitu. Aduh, pokoknya keren. Mana sinopsisnya aja dibaca nih. Karena aku cerita lengkapnya juga udah agak lupa udah berapa tahun. Ronald, cowok kelas 2 SMA sudah lama naksir Citra yang masih kelas 3 SMP. Tapi Ronald belum mau PDKT. Ia menunggu sampai Citra masuk SMA. Karena itu ia hanya bisa mengamati Citra dari jauh. Saat yang ditunggu Ronald selama berbulan-bulan akhirnya tiba. Citra masuk SMA. Namun Ronald kecewa karena ternyata Citra masuk SMA yang sama dengan adiknya Reynald dan sekelas pula. Namun keinginan dan harapan terbesar Ronald untuk mendekati Citra tak pernah terwujud. Cowok itu kecelakaan dan tewas di tempat tidak jauh dari rumah Citra. Reynald menganggap Citra lah penyebab kematian kakaknya. Rasa marah dan keinginannya untuk menyalahkan Citra membuat sikapnya terhadap cewek itu menjadi penuh permusuhan. Keduanya kemudian kerap bertengkar tanpa Citra tahu pasti alasan sebenarnya. Sikap Reynald berubah drastis ketika Citra memutuskan untuk tidak lagi mengacuhkannya. Kini Reynald berada di posisi yang sama seperti Ronald dulu. Perubahan sikap Reynald itu tanpa sadar mendekatkan keduanya. Dan akhirnya Reynald tak lagi ingin menjaga Citra demi almarhum kakaknya. Gue suka cewek lo, ucap Reynald suatu hari di depan foto Ronald. Dan itu membuat sang kakak kemudian kembali.
horornya itu dapat cukup dapat. Aku sempat bagian yang ini nih radio. Oh iya gila. Aku juga. Iya. Inspirasi keren banget itu. Kita suka itu di luar ekspektasi ya. Ini Yang udah dibuka di rumah aku nggak bawa. ini yang punya aku ya. Iya, ini punyanya Neng, itu Twi Fortiare. Ini pertama, aku nggak nyangka kalau bukunya cuma kumpulan tweet. Bakalan novel gitu kan? Itu kumpulan tweet. Jadi di luar ekspektasinya aku, kumpulan tweet bisa jadi satu cerita yang luar biasa. Baru kali ini sih aku baca Kak Ika yang pertama kali aku jumpa yang begini gitu. Aku juga nggak tahu buku-buku lain ada kali ya? Mungkin ada, tapi yang pertama kali aku baca ya cuma Iya, Kak Ika. aku juga gitu. Yang kumpulan tweetnya si Alex, si Lexi gitu kan. Sama si siapa? Temennya aku lupa namanya. Wina. Lexi sama si Wina tentang Om Beno. Dan aku langsung cinta sama sosok Om Beno. Pokoknya bukunya keren, apalagi nulis Kak Ika. Iya. Dan luar ekspektasinya kayak aku bilang tadi, kumpulan tweet bisa jadi cerita utuh yang gitu. yang konfliknya dapat, yang emosinya kita dapat, yang luar biasa lah pokoknya. Dan ini dibuat waktu masa Twitter masih berapa karakter? 140? Iya, masih yang dikit kali tuh Iya. yang 140 ya. Yang kita kalau mau cerita panjang tuh harus nge-tweet berapa kali gitu. Tapi dulu belum ada tweet ya. belum. Itu kayak cuma yang nge-tweet Iya, gitu kan. Oke, itu keren. udah ada filmnya juga kan. Yang ini tuh dulu. Oke. Ya. Oke, kedua Critical 11. Kenapa Critical 11? Kenapa? Ayo. Ini nggak di luar ekspektasi waktu ngebaca ini. Enggak sih, karena aku nggak berekspektasi. Oke, mana sih bacanya? Ekspektasi. Ekspektasi apapun, beneran. Aku memang udah lama pengen beli, memang nggak punya ekspektasi apa-apa. Dan entah kenapa aku udah lupa kenapa aku beli. Pokoknya udah lama aku lihat di toko buku terpajang gitu kan, ini kapan aku bisa beli ini, covernya bagus, terus dari sinopsis juga aku kayaknya bagus gitu. Dan ini nih yang ngasih apa sih namanya ini kalau misalnya rekomendasi gitu. Tahu aku, tapi dari penulis gitu kan Iya, biasanya. Ninit Yunita, kan nama dia sering lah di novel-novel. Jenny Yusuf ini penulis skenario. Dia penulis Sering loh aku dengar namanya Jenny Yusuf. Iya, Jenny Yusuf. Nah, Ini kalau udah dua orang ini yang rekomendasi ini biasanya bagus gitu ya. Udah. Akhirnya aku beli. Aku nggak punya ekspektasi apa-apa. Aku sebenarnya nggak maksudnya gini, kayak kita pernah cerita kan ya, ini di video kita yang mana itu Neng, Oh iya. yang aku bilang Buktek. iya Buktek ya. Terus kami berdua waktu masih SMA Iya benar. itu ke Salemba ya Neng, di dekat sekolah kita gitu kan, waktu jam Jumat itu ya? Enggak pulang sekolah gitu kan ke sana. Terus aku lihat Neng ini mau beli apa, itu buku tebal kali, terus sinopsisnya juga panjang kali, dan nggak tahu kenapa sekarang sih biasa aja liatnya. Dulu tuh kayak tulisannya rapet kecil-kecil gitu. Iya Iya kan? benar. Ini bakalan kayak buku pelajaran ini. Iya, aku kan sampai aku nanya loh, Neng yakin mau beli gitu, sumpah aku masih inget. Ya udah, terus akhirnya Neng baca kan, terus Neng cerita, jadi aku jadi penasaran juga. Aku baca dan bener-bener Iya. ternyata nggak sepusing yang aku bayangin Iya. itu. Cara Kak Ika luwes ceritainnya, konfliknya itu berat ya Neng, cukup berat, tapi karena tulisannya Enggak ini ya udah ngalir aja. iya ngalir aja gitu. Dan keren sih, di luar ekspektasi aku. Karena ekspektasi aku tuh pertama kayak, aduh ini buku apa sih? Ternyata setelah baca, wah. Habis itu kita tahu fakta kalau Kak Ika tuh orang Medan. Iya, makin wah. Akhirnya setiap ketemu Gramedia tuh kayak, Kak Ika, ya nggak sih? Iya. Kayak orang norak gitu. Iya. Sampai kami bermimpi kapan jumpa Kak Ika. Neng udah kesampaian, aku belum dong. Oke lanjut. Ini buku apa nih? Oh ya, buku Kisah untuk Gary. Eriska Febriani. Iya, Kak Eriska Febriani sih sebenarnya udah penulis yang keren sih. Iya. Berkat Dear Nathan, 1, 2, filmnya juga keren gitu kan. Yang di luar ekspektasi aku tuh konfliknya bisa banyak gitu, maksudnya kayak konfliknya bisa complicated gitu menurutku Neng. Iya. Dia anak SMA, terus yang ayahnya yang kena penjara, ibunya yang terus jadi TKI, sama Gary lagi. Memang gimana ya? Aku suka tokoh utama itu cewek jahat. Iya.
karena terlalu banyak cewek baik di tokoh utama gitu. Jadi kalau jumpai dia kan nih ceritanya siapa namanya, Dinda ya? Dinda ya, Dinda. Iya, Dinda tuh kan kayak yang cewek bisa dibilang jahat lah gitu. Terus dia jadi pemeran utama, jadi aku suka aja itu sih. Ya aku juga bukan di luar ekspektasi aku, tapi aku suka sama ceritanya. Jarang-jarang novel Indo Iya. yang apalagi yang nulis tuh muda gitu. Si karakter utama yang dia nerapin kali gitu, karakter itu abu-abu. Oh iya, nggak ada yang benar-benar baik, nggak ada yang benar-benar jahat juga. Walaupun dia orang jahat, kita sebagai pembaca dibuat kayak kasihan. Iya, padahal dia jahat loh, Iya, gitu iya. ya kan. Ini kayak pengen kita jambak-jambak gitu. Tapi kita dibuat kasihan, dibuat lihat sisi lain dari tokoh ini gitu. Begitu kayak konflik yang dibuat sama Kak Rizka ini, kayak bukan familiar, tapi kayak ini bisa aja sih gitu. Iya, bisa aja terjadi gitu. Ngerasa relate gitu, padahal ya bukan aku ngalamin, tapi kok kayaknya relate gitu. Iya bener-bener, aku juga setuju. Kayak kehidupan anak-anak orang kaya, terus juga kasus yang diangkat juga bener-bener mungkin sangat mungkin terjadi. Dampaknya apa sangat mungkin kayak gitu kan. Terus kisah manis-manisnya si Gary, oh my god, aduh, dia kayak keren. Oke, Ada 8 buku. yang di luar ekspektasi kita. Iya. Jadi kita tuh kayak jangan expect ketinggian, tapi jangan jadi ngeremehin satu buku juga gitu ya. Karena kalau kita expect ketinggian, ntar yang kayak Nang bilang gitu. Ya ternyata kan gitu, kita kayak alah ini buku apaan sih? Terus kita kayak kita keren. Iya, don't judge book by its cover. Padahal kita nggak lihat covernya sih sebenarnya. Tapi Iya kan banyak kita pertimbangkan. Iya. Gitu. Tapi tetap aja. Oke. Oke, that's all. Ya itulah video kali ini. Video dengan tema posting bareng buku di luar ekspektasi. Semoga ini membantu kalian dalam mencari buku, Iya. terus biar nggak ada lagi yang ngejudge, Buku. baik meremehkan atau apa namanya, Ekspektasi terlalu tinggi. Iya. Kalau ada dari buku ini yang tapi kata-kata udah kita review ya. Itu dulu. Thank you for watching. Yes, jadi kalau ada itu apa nih, punya rekomen buku yang di luar ekspektasi mereka boleh kasih tahu. Ya, kalau kalian juga punya buku di luar ekspektasi, bisa cerita di bawah di komen. Kali aja kita Pernah baca juga. Gitu. Iya, atau kita jadi pengen baca gitu, iya nggak sih? Iya. Gitu. Thank you for watching. Yes. Jangan lupa videonya di like, Terus, di komen, terus di share juga. Channelnya jangan lupa di subscribe. terima kasih untuk yang subscribe. Iya. Terima kasih. Sudah 200 lebih. Kalau masih 200 ya kok seneng. Ya seneng aja gitu. Ya emang kalau masih 50 juga nggak boleh seneng. Iya betul nih. Satu aja udah seneng. Kau sendiri gitu. Emak gue suruh mak subscribe. Oke, Jangan beli buku bajakan. jangan. Oke, thank you. See ya. Dadah.